Hai, halo semuanya. Senang bertemu bersama dan hari ini kita akan belajar satu tema yang jangan-jangan kita menemukan orang lain atau jangan-jangan kita melakukannya, yaitu satu kata kemunafikan. Nah, mendengar kata ini menjadi correction buat kita, apakah kita menjadi orang yang munafik atau bagaimana. Kadang kita kan kesel nih ketemu orang munafik, tapi jangan-jangan kita juga munafik. Dan saya kasih subtemanya kepada kita adalah main cantik atau penguasaan diri. Karena banyak anak-anak muda bilang kayak gini, udah main cantik aja supaya nggak ketahuan, jangan terlalu jujur lah, terlalu jujur nanti dihindari orang. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh belajar sebagian firman-Mu dan tentunya kami belajar sama-sama untuk kami menjadi pribadi yang baik, benar di hadapan Allah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kemunafikan, main cantik atau penguasaan diri. Coba teman-teman cek dalam hidup teman-teman, sering gak sih munafik gitu? Atau yang orang bilang, saya kan harus melindungi diri, mencari aman. Nah, untuk mengecek kemunafikan kita, ingat ya, kemunafikan kita gak perlu ngecek orang lain. Ada beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman jawab dalam hati, atau boleh juga sih catat di buku teman-teman tentang kemunafikan. Pertama, seberapa mudah sih kamu untuk mengubah opinimu terhadap sesuatu? Coba tulis, seberapa mudah? Gampang banget opininya diubah. Misalkan dia udah punya pendapat tentang seorang tapi gampang berubah dengan omongan orang lain. Atau yang kedua, kalau kamu diundang ke suatu pesta dan menurutmu kurang menarik, apa yang akan kamu lakukan? Coba jawab, kira-kira bilang, gimana ya, saya lagi ada tugas, atau gimana? Ketiga, perilakumu semakin buruk setelah berteman dengannya atau semakin baik? Coba cek. Lalu yang keempat, kira-kira temanmu mudah marah apabila keinginan tidak terwujud atau tidak? Atau teman-teman juga, kira-kira kalau teman-teman keinginan tidak terwujud, langsung marah atau enggak? Kamu lebih banyak membantunya atau daripada dia membantu kamu? Atau dia menyangkal setiap kali kamu mencoba mengkritiknya? Nah, dari kesemuanya itu ada satu ayat yang mengajari kita untuk bagaimana kita hidup menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang apa adanya meskipun kita juga tetap harus dalam penguasaan diri. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37 ayat yang sangat klasik. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Wah, Yesus kayak buat suatu garis yang besar. Lu iya atau enggak? Kalau lu iya, lakukan, sampaikan. Tapi kalau bilang kagak, ya bilang. Jangan iya tapi enggak. Saya ingat ada beberapa video, berapa hari lalu, ada calon suami istri ingin menikah. Dalam pemberkatan nikah, ditanya sama gembalanya atau pendetanya kepada laki-laki atau mempelai pria, kamu siap menikah dengan dia? Dia bilang siap. Lalu wanitanya ditanya, kamu siap menghabiskan hidup dengan suamimu ini? Dia bilang tidak. Iya. Ketawa. Akhirnya pernikahan batal. Dimarahin sama pesternya. Kenapa dia bercanda? Dia ngomong tidak tapi ya. Mungkin bagi dia itu bercanda, tapi sikap yang diambil pester sangat bagus. Bahwa itu adalah momen sakral, momen yang penting, tapi bisa dia menunjukkan satu sikap yang sangat gak jelas. Tidak tapi ya. Makanya kita selalu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, ternyata prinsip yang Yesus sampaikan ini itu sejalan dengan bagaimana Yesus memarahi atau tidak suka dengan orang-orang yang termasuk sebagai orang munafik. Kalau kita ngelihat di Alkitab, kurang lebih ada 5 kelompok yang Yesus paling sebel gitu. Paling gedek gitu. Kalau bahasa orang Bekasi itu paling gedek gitu. Sama orang-orang demikian. Yang pertama, orang-orang yang munafik. Kalau teman-teman baca di Matius 23, 1-36, bahkan Yesus banyak sekali ngomong kepada orang-orang Yahudi, woi munafik lu. Ya, kalau bahasa Betawinya, muna ngana gitu. Anda muna. Yesus sebel banget sama orang munafik. Kamu berdoa di pinggir jalan supaya dilihat orang, tapi bukan hatimu kepada Tuhan. Kamu memberi supaya orang bilang, wih keren nih. Makanya teman-teman ingat gak? Setelah Yesus mati, dia bangkit, dia naik ke surga, lalu mencurahkan Roh Kudusnya, rasul-rasul dipakai Tuhan. Lalu ada seorang, bukan seorang sih, suami istri, Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira
mencoba munafik. Dia kasih tahu kepada Petrus, ini udah semua kok. Yang ada padaku kuberikan padamu. Gara-gara ngomong kayak gitu, kalau bahasa Korea Selatan ya mate maho, mati dia saudara. Lah kenapa? Karena dia mencoba munafik. Dia mau ngomong kepada banyak orang, aku udah jual semuanya nih, ku kasih kepada para rasul nih, ku kasih kepada gereja. Padahal dia kasih gak semuanya, cuma sebagian. Bukan berarti pada masa itu para rasul menerapkan prinsip sosialis. Semua sama rata, enggak loh. Petrus ngomong apa? Bukankah itu pun juga tetap milik kepunyaanmu loh. Nah Yesus, khususnya yang Petrus maksudnya ya. Yang Petrus argue di sana adalah kemunafikan daripada Ananias dan Safira. Yang kedua, orang-orang yang cari nyaman. Markus 8 ayat 31 sampai 37. Gedek Yesus sama orang yang cari nyaman. Yang ketiga, orang-orang yang agamawi. Tauratis banget, 613 hukum Taurat itu. Sangat ketat di sana. Ya dikit-dikit dosa. Wih, si paling dosa. Dikit-dikit gak benar, kurang kudus. Yesus tuh gedek sama yang kayak begitu. Bukan berarti di zaman kasih karunia ini kita tidak membutuhkan aturan. Kita butuh, tetapi bukan aturan. Ya, sekarang aturan gereja, aturan sinode yang membuat Injil Kristus, kasih Kristus terhambat. Yang keempat, menyepelekan anak-anak, makanya jangan main-main sama anak-anak. Ini bukan hanya kepada orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak, orang tua pun juga. Kalau saudara nggak peduli dengan anak-anak, Yesus marah dengan saudara. Itu dalam Markus 9 ayat 42. Demikian juga Markus 10 ayat yang ke-14. Dan terakhir, yang mencari keuntungan dari pelayanan, Markus 11 ayat 15 sampai 18. Cari untung yang akhirnya korupsi. Tapi dari 5 itu, yang pertama Yesus paling marah dengan orang yang munafik. Dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36, silakan teman-teman baca selengkapnya, tapi saya baca ayat yang ketiga dan yang kelima, dikatakan demikian. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Hati-hati pemimpin kalau sampai Tuhan menyampaikan ini ke dalam hidup kita. Apa maksudnya? Sebenarnya ketika Tuhan menyampaikan hal ini adalah suatu downgrade kualitas kepemimpinan pada saat itu. Hati-hati kalau pemimpin punya mentalitas demikian. Ya udah sih, gak usah lihat hidupku, ikuti perkataanku. Artinya kita punya hidup gak benar. Kenapa Yesus ngomong kayak gini? Yesus gak ingin supaya para jemaat itu tidak mendapat apa-apa dari para pengajaran, para pemimpin agama pada saat itu. Maka Yesus bilang, dengerin, karena yang dia sampaikan bagus kok, tapi jangan ikuti kelakuannya. Nah, jangan sampai Yesus juga menyampaikan itu kepada jemaat di mana saudara ada. Udah, dengerin apa kata dia, tapi jangan ikuti kelakuannya. Bertobatlah para pendeta kalau Anda melakukan demikian. Para pendeta yang masih melakukan pelecehan seksual, bertobatlah Anda. Para pendeta yang masih cari keuntungan, bertobatlah Anda. Jangan sampai Yesus menyampaikan satu standar yang sangat rendah ini. Dengarkan perkataannya, tapi jangan ikuti kelakuannya. Atau yang lebih parah lagi, jangan ikuti juga. Jangan ikuti kelakuannya, jangan dengarkan juga perkataan, itu lebih parah. Ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya bermaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang supaya dibilang rohani, keren. Itulah yang disebut sebagai munafik. Kata munafik berasal daripada kata Yunani hypokrites, yang artinya seorang aktor yang memainkan beberapa peran di panggung dalam pertunjukan yang sama dengan cara memakai berbagai macam topeng untuk berbagai adegan. Keren ya? Nggak mudah loh untuk menerangkan satu adegan atau satu watak, itu nggak mudah. Mendalamnya nggak mudah. Tapi ada orang dalam satu waktu tertentu dia bisa memerankan berbagai macam watak. Wah, ini udah benar-benar seorang yang sangat hipokrit, munafik. Kemunafikan itu adalah suatu hal yang perlu dibuang dalam hidup kita. Lah pertanyaannya, kenapa sih orang munafik? Pasti orang munafik ada untungnya. Yes, ternyata munafik ada untungnya.
Pertama, dia munafik kenapa? Karena dia ingin menerima penghormatan dan suka mencari muka. Mungkin mukanya habis kali dia cari. Itu munafik yang pertama, untungnya. Yang kedua, tidak memikirkan orang lain. Dan orang lain kerap kali menjadi sapi perahan saja. Yang penting dianya naik. Orang munafik juga mengedepankan harta daripada moral. Dia lebih mementingkan uang daripada nama baik. Padahal kitab Amsal mengatakan nama baik itu lebih penting daripada harta. Tidak mengusahakan keadilan, kasih, dan kesetiaan. Dan mengingkari janji apa yang dia katakan. Itulah ciri-ciri orang munafik. Nah, lebih dalam lagi, kenapa sih orang juga munafik? Karena dia takut tidak dihargai oleh orang lain. Apalagi dia munafik dengan tujuan mendapat rasa aman, mencari popularitas. Dan yang lebih parah, dia munafik karena sebenarnya dia sedang menyembunyikan maksud yang buruk. Sebabnya Matius 7 ayat yang kelima mengatakan, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Tuhan mengajari kita banyak sekali kita terlalu munafik. Padahal kitanya juga kacaunya bukan main. Itu sebabnya bagaimana supaya kita lepas daripada kemunafikan. Yang pertama, please jadi apa adanya. Lepaskan topeng di hadapan Allah dan jadilah dewasa di hadapan Tuhan. Maksud saya, lepaskan topeng di hadapan Allah dan jadilah dewasa di hadapan manusia. Inilah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah kita menjadi anak-anak di hadapan Allah, tapi kita menjadi dewasa di hadapan orang lain. Dan kita dewasa di hadapan orang lain bukan karena kita memakai topeng atau munafik, tapi itu bukti kita sedang melakukan atau menerapkan buah roh yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Jadi apa adanya bukan berarti sesuka hati kita, tetapi jadi apa adanya adalah merupakan sikap yang mau terus berubah atas teguran Tuhan dan teguran sesama. Sadarilah bahwa kita adalah manusia yang pasti salah dan manusia yang bersalah. Maka teguran Allah dan teguran sesama itu adalah cara Allah untuk mengekspos segala berhala kita, segala pikiran kita yang salah. Doa saya, jangan lawan itu, terima itu. Karena hal itu membuat akhirnya kita bisa bersih dan itu membuat kita memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang kedua, jadilah orang terbuka. Kasih ruang untuk setiap kesalahan. Beri ruang untuk setiap kesalahan. Kita harus hidup sempurna. Karena itu target yang Tuhan sampaikan dalam Matius 5 ayat 48. Tapi sempurna di sana bukan berarti tanpa salah. Komplit di sana artinya utuh, bukan berarti tanpa salah. Beri ruang untuk kesalahan. Kadang dalam keperfekan kita itu membuat akhirnya kita nggak kasih ruang buat kesalahan. Tapi bagi kita yang menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, maka kita memberi ruang untuk kesalahan kita. Baik kesalahan kita, termasuk juga beri ruang untuk kesalahan orang lain. Dengan kita memberi ruang untuk kesalahan, maka kita juga memberi ruang untuk ada introspeksi diri dan memberi ruang untuk berubah. And the last, bagaimana supaya kita bisa melepaskan topeng kemunafikan kita? Jadilah seorang teladan. Apa maksudnya? Teladan bukan hanya bicara dalam keberhasilan kita sukses di satu bidang. No, bukan itu. Tapi keteladanan yang dimaksud adalah kita terbuka atas kesalahan, bahkan kebodohan yang dilakukan oleh kita. Dan kita meminta maaf kepada orang lain. Satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwa prinsip yang selalu Tuhan ajarkan kepada kita adalah akuilah, terbukalah. Karena memang Allah bekerja terhadap apa yang kita akui, sementara iblis bekerja terhadap apa yang tidak kita akui. Maka terbuka dan juga jadi teladan yang Tuhan maksudkan. Bukan semata-mata kita teladan dalam keberhasilan, peningkatan, promosi. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi teladan dalam keterbukaan. Teladan dalam kerendah hatian untuk berubah dan melakukan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Hal-hal demikian kalau kita lakukan membuat kita menjadi orang yang jujur.
Jujur bukan berarti kita jadi orang yang sembrono mengatakan, lah ini kan hidupku, suka-suka aku, bukan. Tapi kita menjadi orang yang bijak. Kita tahu di mana kita harus lakukan sesuatu yang benar. Kita tahu juga di mana kita juga harus hati-hati untuk tidak munafik. Kita juga tahu untuk kapan kita harus menguasai diri, tapi kapan kita juga harus jujur apa adanya. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tidak dimarahi oleh Allah, tapi disukai oleh Allah, bahkan berkenan di hadapan Allah, yaitu kita yang jujur, tidak munafik. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur untuk hari ini, ajari kami untuk menjadi orang yang jujur, be real, bukan dengan maunya kami, tapi dengan standar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Materikanlah firman dalam hati kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin. God bless you.